Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ihsan. Saya ingin mempresentasikan makalah kelompok 6 dengan judul Kasus-kasus Haki. Sebelum masuk kasus-kasus Haki, saya akan menjelaskan apa itu pengertian Haki. Pengertian Haki. Haki merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah haki merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization. Kekayaan intelektual, intellectual property adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Yang kedua, fungsi haki. Tentu akan banyak keuntungan jika hak kekayaan intelektual seseorang dapat dipatenkan. Adapun fungsi dari adanya haki yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Selanjutnya, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Yang keempat, memiliki hak monopoli. Dan di sini ada beberapa manfaat haki. Yang pertama, dapat mengetahui informasi dan melihat perkembangan sebagian besar pengetahuan dan teknologi terbaru. Yang kedua, perlindungan pada karya intelektual terhadap pengguna tidak sah oleh pihak ketiga. Yang ketiga, perlindungan secara hukum. Seterusnya, ciptaan iklim kondusif, sistem paten. Yang keenam, dorong pengembangan dan penelitian. Yang ketujuh, mendorong perekonomian. Yang kedelapan, dorong kreativitas. Dan selanjutnya saya akan memberitahukan atau menjelaskan kasus-kasus haki. Kegiatan pembajakan karya cipta merupakan suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya bagi para pencipta atau produksi pencipta, dan juga masyarakat pengguna yang benar-benar ingin mendapatkan benda barang yang orisinil, bukan bajakan. Bukan hal aneh, pembajakan karya ini begitu merajalela. Nyaris tidak ada mampu yang membendung. Produk bajakan banyak sekali kita temukan, mulai dari CD, VCD, DVD, buku, hingga program komputer diperjualbelikan secara bebas. Salah satu contoh kasus haki adalah contoh pelanggaran hak cipta melalui situs di internet, misalnya kasus Aryono, salah satu foto karyanya dengan objek sinias Cino Sorongalo dipakai oleh beberapa media online di Indonesia tanpa si izinnya, mengirimkan somasi ke beberapa media yang telah memuat fotonya secara tidak sah. Beberapa ada yang menanggapi dan mengaku salah, tetapi ada pula yang tidak mengubris. Adapun 8 media memuat fotonya tanpa izin, yakni grid.id, tribunnews.com, detik.com, metronews.com, matamata.com, politik, kapanlagi.com, dan merdeka.com. Pelanggaran ke-8 media tersebut berbeda-beda, mulai dari penerbitan tanpa izin, yaitu detik.com, metrotvnews.com, matamata.com, penghilangan tanda tangan Aryono dari foto, grid.co.id, manipulasi foto menjadi hitam putih dengan pangkasan kapanlagi.com, yang kemudian diterbitkan ulang merdeka.com tanpa pengecekan, sampel menjadi gambar vektor, sebagaimana yang ada di politik.com. Bahkan, penggantian tanda tangan Aryono dengan grid.id dan tribunnews.com, Aryono lalu menulis sebuah status di Facebook menegur grid.id. Media pertama yang dapati menerbitkan potret Tino, karyanya sebagai ilustrasi berita kepergian Tino, dan
menyatakan akan mengirim tagihan. Sementara hasil pembayarannya akan diserahkan ke keluarga Tino, mengingat keluarga Tino telah menghabiskan banyak uang untuk biaya pengobatan. Teguran yang disampaikan pada Grid.id hanya ditanggapi dengan penurunan foto tersebut dan pengumuman pemuatan foto yang digunakan di berita terkait karena adanya keberatan dari pemilik foto. Seolah-olah dengan demikian pelanggaran hak cipta adalah suara genta yang bisa dihentikan. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.